Kita mulai Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurashiyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-ha'izi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu dalam rangka mengkaji pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana itu merupakan hak Allah terhadap hamba-hambanya. Itu karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, hingga jika dihilangkan, setelah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka pun berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, al-haq, kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ini judul bab tersebut. Jadi yang kita bahas terkait firman Allah tersebut, apa maksudnya, kita bisa memahaminya tatkala kita melihat hadis. Ini menunjukkan hadis menafsirkan Al-Quran. Ya. Hadis juga kadang membatasi keumuman Al-Quran. Misalkan keumuman Al-Quran, misalkan apa? Nggak teringat. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran umum, hadis, contohnya begini. Dalam Al-Quran disebutkan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Laki-laki pencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya. Yang di mana yang dipotong orang? Ini, tangan kan ini kan? Dipotong dari sini atau sini? Ada tidak dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak kan? Tidak. Di dalam hadis disebutkan di sini. Ya. Jadi hadis itu fungsinya untuk menjelaskan Al-Quran, membatasi misalnya ini ayat Al-Quran umum, dibatasi dengan hadis, diperjelas bahwa ini tidak umum tapi begini. Itu contohnya Bapak. Atau contohnya misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah bahwa haid itu kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah wanita ketika haid. Ya, ini kan jauhilah. Artinya jauhi apa? Maksudnya apa, jauhi apa? Lalu Allah sebutkan setelahnya, wala taqrabuhunna hatta yadhur, jangan mendekati mereka sampai suci. Jangan dekati. Apa maksudnya kita nggak boleh menyentuh istri yang sedang haid? Tidak boleh pelukan dan semacamnya. Ini kan umum. Nah, kita bisa tahu maksud jangan dekat ini lewat hadis. Nabi SAW sebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Aisyah pernah berkata, kana ya'muruni fa'tazilu fa yubashiruni wa nahaid. Ketika aku sedang haid, mengalami datang bulan, Rasulullah menyuruhku untuk memakai sarung izar sebenarnya. Kalau sarung tuh begini, kalau izar tuh tampak ini seperti apa namanya, jarit. Gitu kan. Jadi Rasulullah menyuruh aku pakai jarit, istilahnya gitu. Lalu beliau pun mencumbuku dalam keadaan aku sedang haid. Ini menunjukkan yang dilarang itu adalah di tempat keluar itunya. Itu haram buat para ulama. Terus bagaimana kalau antara ini dan ini? Sebagian ulama, Imam Abu Hanifah berpendapat haram juga. Tapi sebagian ulama menyatakan boleh, yang penting jangan di itunya. Jelas Bapak ya? Nah, ini hadis ini menjelaskan maksud ayat. Kalau kita pakai ayat saja, bisa jadi kita mikirnya, oh enggak, jangan, maka jauhilah wanita ketika haid. Oh berarti saya nggak mau dekat dengan wanita ini. Istri
saya latihan, nggak mau saya duduk nanti. Apa yang begitu kan? Nah, inilah pentingnya hadis Nabi. Hadis Nabi itu menjelaskan apa yang umum dalam Al-Quran. Jadi contohnya tadi, potonglah tangan laki-laki dan perempuan. Potonglah tangan laki-laki dan perempuan yang mencuri. Potong tangan mana? Yang tangan ini sampai sini kan? Kalau kita pakai ayat saja mungkin, oh yaudah potong dari sini. Kenyataannya nggak seperti itu kan? Kita bisa tahu dipotong di sini itu dari mana? Hadis. Hadis Nabi. Ya inilah pentingnya belajar hadis juga ya. Jadi kita bisa tahu fungsi hadis itu menafsirkan Al-Quran ya. Dan atau menjelaskan isi Al-Quran yang masih global atau membatasi keumuman Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran umum, dalam hadis dikhususkan. Contohnya lagi, uhillat lakumul maitatu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah nyatakan hurrimat alaikumul maitatu, diharapkan untuk kalian bangkai. Ya tidak? Itu bangkai, berarti bangkai apa saja kan? Ternyata dalam hadis Nabi nyatakan uhillat lanal maitatan wa dama. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Apa 2 bangkai yang dihalalkan? Al-jaradu was-samak, yaitu bangkai belalang dan ikan. Nah kalau kita cuma pakai ayat Al-Quran, berarti semuanya haram bangkai ini, baik ikan maupun belalang. Nah ternyata hadis di sini mengecualikan, mengkhususkan yang umum. Yang tadinya umum dijadikan khusus. Jadi ada yang diperbolehkan, ada bangkai yang diperbolehkan. Sedangkan ayat kan umum kan? Nah ternyata ada yang dikecualikan. Nah kita tahunya dari mana? Hadis. Hadis itu kan dalam ayat Al-Quran. Inilah fungsi hadis Nabi SAW ya. Jadi dengan kita belajar hadis, kita pun jadi paham isi Al-Quran ya. Maka hendaknya kita semangat ya mempelajari ya tauhid terutama di sini, lalu hadis, lalu apalagi yang kita pelajari fikih ya, tafsir dan semacamnya. Saling melengkapi Bapak ya. Kalau tidak ada seorang mufasir kecuali dia harus belajar hadis. Iya. Ya kalau dia nggak belajar hadis, sesat. Kita nggak mungkin bersandar cuma pada Al-Quran Atau pada ilmu bahasa. ya, karena tadi kan hadisnya Pak ya, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Sunnah ini maksudnya apa? Hadis. Nah inilah, jadi hadis itu, belajar hadis penting di antaranya untuk memahami Al-Quran. Ya makanya ini kan kita kan sekarang membahas firman Allah Ta'ala. Apa maksudnya hingga jika telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka? Mereka ini siapa? Para malaikat ternyata. Ketakutan seperti apa? Kita bisa tahunya dalam hadis. Ya, jelas Bapak? Pas. Ya, ini ayat tersebut. Lalu kita sudah bahas, sudah kita bacakan hadis yang disebutkan Syekh di sini. Saya baca dengan singkat. Disebutkan fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sahih yaitu Sahih Bukhari, dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli ka'annahu silsilatun 'ala safanin. Jika Allah telah memutuskan suatu perkara di langit, jika Allah memutuskan perkara di langit, maka para malaikat mengepak-ngepakkan sayap mereka karena tunduk kepada firman Allah, firman-Nya. Ka'annahu silsilatun 'ala safanin yanfudhum dzalik. Seakan-akan firman Allah itu seperti rantai yang ditarik di batu yang licin. Gitu. Yanfudhum dzalik, itu membuat mereka merasa peka ya. Ya. Hatta, nah disebutkan ayatnya di sini. Hatta idza fuzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Hingga jika dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Mereka ini siapa? Malaikat. Maka mereka pun berkata, madza qala rabbukum. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu, para malaikat lain menjawab, al-haq, kebenaran. Yang dikatakan oleh Tuhan kita adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fa yasma'uha mustariqus sama'. Maka keputusan Allah tadi, perkataan Allah tadi didengar oleh
pencuri berita. Itu siapa? Setan pencuri berita. Wa mustariqu sam'i hakadha ba'du fawqa ba'd. Dan pencuri berita mereka itu seperti ini, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Wasafau Sufyan bin Kafi, Sufyan bin Uyainah memperagakan dengan ininya, dengan apa? Telapak tangannya, faharrafaha, dimiringkan, wa baddada bain asabi'in, lalu ininya direnggangkan. Ini kesini, nah, gitu. Ya. Lalu fayasma'ul kalimah, maka pencuri berita ini mendengar suatu kalimat perkataan, fayulqiha ila man tahtahu, lalu dia sampaikan kepada yang di bawahnya. Tsumma yulqihal akharu ila man tahtahu, lalu yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya, ya. Hatta yulqiha ala lisani sahiri awil kahin, hingga akhirnya yang di bawahnya, paling bawah ini, menyampaikan itu kepada sahir, kepada seorang tukang sihir awil kahin, atau tukang ramal, istilahnya kahin itu orang yang mengaku tahu perkara gaib, ya. Farubbama adrakau syihabu qabla an yulqiyaha, bisa jadi kadang-kadang setan pencuri berita itu terkena meteor sebelum dia sempat menyampaikan berita yang dia dengar tadi, ya. Warubbama alqaha qabla yurikahu, dan kadang-kadang juga dia sudah menyampaikannya sebelum kena. Jadi sampai dulu baru kena meteor gitu. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadbatin, maka si tukang sihir dan tukang ramal ini pun setelah mendengar berita dari setan tersebut, dia mencampurkan berita tersebut dengan 100 kebohongan, 100 kedustaan. Fayuqal, lalu dikatakan, orang-orang berkata, alaysa qad qala lana yauma kada wa kada wa kada, bukankah si tukang sihir, tukang ramal ini telah berkata kepada kita pada hari dan ini bahwa akan terjadi ini dan itu? Fayusaddahu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama, akhirnya tukang sihir dan kahin ini pun dibenarkan gara-gara perkataan yang didengar dari langit. Jadi kebetulan dia benar, dia sampaikan, yang disampaikan ternyata benar. Oh, berarti benar gitu. Padahal selama ini bohong. Kan satu kebenaran dicampur 100 dusta. Kebetulan yang dia sampaikan benar, tapi tidak ditengok yang lainnya. Ya. Jelas Bapak. Ini udah kita bahas ya, dalam Sahih Bukhari. Lalu hadis berikutnya sebutkan di sini, Abdullah rahimahullah. Wa 'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu an yuhya bil amri takallama bil wahyi, jika Allah hendak mewahyukan suatu perkara, maka Allah mengucapkan wahyu tersebut. Jika Allah hendak memberikan wahyu tentang suatu perkara, maka Allah mengucapkan wahyu tersebut, mengatakan wahyu tersebut. Oh iya, itu mengatakan. Allah tidak berkata di sini, Nabi tidak berkata jika Allah hendak mewahyukan suatu perkara maka Allah lemparkan, atau Allah apa istilahnya, Allah buatkan, atau Allah isyaratkan. Tidak, tapi Allah katakan, ya. Jika Allah hendak memberikan wahyu atau hendak menyampaikan wahyu tentang suatu perkara, maka Allah katakan wahyu tersebut. Akhadhatis samawati min rajfatun aw qala rahdatun syadidatun khaufan minallahi azza wa jalla. Maka setelah Allah menyampaikan tersebut, menyampaikan firman-Nya itu, langit pun menjadi bergetar atau berguncang dengan begitu keras. Kenapa? Khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah. Langit bergetar, Bapak, karena takut pada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat su'iqu wa kharru lillahi sujada. Dan jika perkataan Allah itu didengar oleh penduduk langit, apa penduduk langit? Malaikat. Maka mereka pun pingsan dan tersungkur sujud kepada Allah. Kalau mendengar firman Allah, ya. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril,
maka yang pertama kali mengangkat kepalanya, yaitu yang sadar pertama kali, yang siuman pertama kali, yaitu Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Maka Allah pun menyampaikan kepada Jibril apa yang ia hendak, maka Allah pun menyampaikan kepada Jibril wahyu yang ingin dia berikan. Allah mengajak Jibril, bicara Jibril dengan menyampaikan wahyu yang Allah inginkan. Allah inginkan itu sampai yang Jibril. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Lalu Jibril pun melewati para malaikat. Kullama marra bis sama'in sa'alahu malaikatuha. Madza qala rabbuna ya Jibril? Maka lalu Jibril pun melewati para malaikat. Setiap kali dia melewati langit 1, langit 7, 6, 5, 3, 4. Setiap kali dia melewati langit, maka para malaikat di situ bertanya kepada Jibril. Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa yang dikatakan Tuhan kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril pun menjawab al-haq. Qala al-haq, dia mengucapkan al-haq. Apa al-haq artinya? Kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Akhirnya mereka semua, siapa mereka semua? Para malaikat mengucapkan perkataan seperti yang dikatakan Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Maka Jibril pun menyampaikan wahyu sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Nah, jelas bahwa hadisnya ya? Jelas ya. Saya cuma ngulang saja. Karena kalau langsung masail tapi tidak disebutkan hadisnya, nanti kok tiba-tiba begini, apa maksudnya? Tapi kalau sudah disebutkan hadis mungkin nyambung. Oh, tadi disebutkan hadisnya begini. Ini masail. Nah, dari bab ini kita bisa mengambil beberapa masalah ya. Al-ula, permasalahan pertama, tafsirul ayat, tafsir ayat tadi, yaitu ayat dalam surat An-Saba ayat 23, hingga jika telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka pun berkata apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian. Hingga jika ketakutan dihilangkan dari mereka. Mereka ini siapa? Malaikat ya, kita udah bahas ya. Jadi ketika malaikat mendengar firman Allah Ta'ala, mereka pingsan lalu bangun. Nah, ketika bangun sudah hilang rasa takut mereka. Mereka bertanya apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian. Lalu mereka menjawab, Jibril sini menjawab al-haq, yang dikatakan Allah itu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini tafsirnya sudah kita bahas ya. Artinya ini ayat ini membahas tentang apa? Para malaikat dan ketakutan malaikat atau pengagungan malaikat terhadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mendengar firman-Nya, ya memang Al-Quran ini ketika dibacakan, kalau oleh orang yang mengerti, paham, hatinya lembut, tentu akan membuat, Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau seandainya kami menurunkan Quran kepada gunung, pada gunung Bapak ya, yang sejelas benda mati itu. Kalau Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, tentu kau akan melihat gunung itu akan tunduk lalu pecah karena takut kepada Allah. Bayangkan, ini menunjukkan keagungan Al-Quran kata Allah ya. Makanya para malaikat itu sampai, iya, makanya Bapak ini nasihat bagi diri saya pribadi dan Bapak sekalian, hendaknya hati kita ketika mengenal Al-Quran jadi lembut ya. Itu tanda hati kita lembut. Artinya gini, kalau kita mengenal Al-Quran kita merasa sejuk, kita mengenal Al-Quran apalagi bisa meneteskan air mata, itu tandanya hati kita lembut. Tapi kalau kita lihat sinetron Korea nangis, drama Korea nangis, tapi kalau dengar ayat Al-Quran nggak nangis, berarti hati kita lembut, tidak lembut ya. Dan orang yang akan masuk surga adalah orang-orang yang berhati lembut.
Disebutkan oleh Sahih Muslim, Nabi SAW sabda, yadkhul jannata aqwamun afidatu mithlu afidatil tayr. Akan masuk surga satu kaum, yaitu orang-orang yang memiliki hati seperti hati burung. Apa maksudnya? Akan masuk surga orang-orang yang memiliki hati seperti hati burung. Artinya tipis, lembut, mudah tersentuh dengan ayat Al-Quran, mudah tersentuh dengan nasihat, mudah tersentuh dengan wejangan dan semacamnya. Ya, itu tafsir ayat yang masalah pertama. At-tsaniyatu, permasalahan kedua dalam bab ini, ma fiha minal hujjati ala ibtali syirk, khususan man ta'allaqa 'ala salihin wa hiya al-ayatul lati qil innaha taqta'u ruqa syajarati syirk minal qalb. Di dalam ayat ini terdapat hujjah yang membatalkan kemusyrikan. Jadi dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap kemusyrikan, membatalkan kemusyrikan. Terdapat argumen yang membatalkan kemusyrikan. Dari sisi apa? Khususan man ta'allaqa 'ala shalihin, terutama bagi orang yang bergantung kepada orang-orang saleh. Maksudnya apa, Bapak? Ayat ini bantahan terhadap kemusyrikan. Apakah disebutkan kata syirik di sini? Tidak. Ada ya. Di mana nih? Syekh itu menyebutkan ayat ini bantahan terhadap syirik atau argumen yang membatalkan syirik, terutama bagi orang-orang yang bergantung kepada orang soleh. Apa maksud bergantung pada orang soleh? Minta pada mereka, doa pada mereka, Berdoa kepada mereka, tunduk kepada orang soleh, wali-wali yang dalam wali. Jadi sampai ada sebagian orang wali kutub. yang disuruh dia mengatakan sesuatu, lalu kita ambil sumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Dia akan bersumpah nama Allah tapi dusta, berani. Tapi kalau tanya, bersumpahlah dengan nama wali fulan, nggak berani, dusta. Kenapa? Takut kualat katanya. Kalau saya bersumpah lalu saya bohong atas nama wali fulan, nanti saya kualat. Tapi kalau dengan nama Allah, dia berani dusta. Nah, ini termasuk kemusyrikan, syirik. Jadi ada sebagian orang yang menggantungkan hatinya kepada orang soleh. Dia menyandarkan keselamatannya kepada orang soleh fulan. Dan yang seperti ini ada Bapak di sepanjang masa, sepanjang zaman ya. Terutama di sebagian kaum sufi ya, karena mereka ngajari murid mereka begitu. Kalau kamu, wahai muridku, kalau kamu pergi ke sini mengalami sesuatu, panggil nama saya. Gurunya ada di Surabaya, muridnya ada di Siberut. Kalau ada apa-apa di Siberut, panggil nama saya. Namanya apa, Bapak? Mengajarkan apa? Syirik. Dan seperti itu. Jadi ada sebagian mereka juga kisahnya disebutkan, hikayatnya, ceritanya ada seorang naik ini kapal lalu tenggelam. Dia sendirian. Ketika dalam tenggelam tersebut, yang dia ucapkan bukan ya Allah selamatkan aku, tapi ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba datanglah katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, memegang tangannya lalu menaikkan dia ke perahunya. Cerita mereka ini ya, tentu saja itu ceritanya bohong bin batil didusta. Ada apa kayak gitu. Itu cerita yang mengajarkan umat untuk berbuat syirik. Cerita seperti ini dibantah Bapak ya, karena akan merusak akidah umat ya. Pokoknya kalau kerusakan dalam akidah kita jangan diam, harus dibantah. Tentu saja dengan cara yang lembut ya, tapi tetap harus dibantah. Rasulullah tidak pernah mendiamkan penyimpangan dalam masalah akidah, walaupun pelakunya orang baru masuk Islam, walaupun dalam keadaan darurat. Seperti Bapak-bapak masih ingatkan kisah sahabat yang melewati kaum musyrikin yang menggantungkan senjatanya di apa? Datu Anwar. Maka para sahabat bilang, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwar sebagaimana mereka punya Datu Anwar. Apa sikap Rasulullah? Allahu Akbar. Rasul mengingkari, Allahu Akbar. Inna sunnah, ini kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Demi Allah yang jiwa pada tangannya, kalian telah mengucapkan perkataan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami ilah, sembahan sebagaimana orang-orang musyrik itu punya sembahan. Qal, Musa pun berkata, innakum qaumun tajhalun.
Sesungguhnya kalian ini orang-orang bodoh. Nah ini, lihat Rasulullah mengingkari para sahabatnya. Padahal ketika itu para sahabat ini mereka masih bisa mu'alaf. Dan ketika itu dalam kondisi mau apa? Mau perang. Tetap diingkari. Gak boleh itu enggak dengan alasan jangan bahas tauhid, nanti aku mau pecah belah kaum muslimin. Kita sedang menyusun kekuatan, kamu malah memecah belah gara-gara pembahasan tauhid dan syirik. Jangan. Nah ini ucapan sekilas indah tapi isinya racun. Sebab kalau kaum muslimin dibiarkan melakukan syirik, akan menang lawan musuh mereka. Tidak. Nah, justru Allah akan hinakan mereka. Maka kita harus ini. Kalau permasalahan penyimpangan masalah akidah tauhid kita jelaskan. Gak boleh tunda-tunda. Ya walaupun kita tahu resikonya apa. Ya dibenci, dia nggak mau memecah belah umat. Enggak, Rasulullah pun dia nggak mau memecah belah umat. Jadi kalau dalam masalah akidah kita harus tegas ya, nyatakan ini tidak boleh. Jangan jadi cari aman. Ditanya masalah akidah muter-muter. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili termasuk penyimpangan sebagian doa dai ketika ditanya masalah akidah muter-muter pertanyaan. Apa hukum istighotsah kepada selain Allah? Oh istighotsah ini jadi begini muter-muter sehingga yang dengar simpelnya boleh atau tidak? Nggak boleh gitu, tinggal katakan nggak boleh gitu. Nggak boleh istighotsah kepada selain Allah dalam perkara yang hanya disanggup oleh Allah. Gitu. Jangan basa-basi, jangan mungkin ya kita lihat kondisinya jadi kacau. Jadi kalau masalah akidah harus berbicara jelas, tegas. Jangan muter-muter Bapak ya. Bisa dipahami Bapak. Kalau muter-muter jamaahnya nggak paham katanya makomnya belum nyampe. Jadi kalau masalah akidah harus tegas, harus jelas. Ya itu permasalahan kedua. Jadi ayat tadi merupakan hujah yang membatalkan kemusyrikan, ya, terutama bagi orang-orang yang bergantung pada orang-orang soleh. Maksudnya dari sisi apa? Dari sisi ini, para malaikat ini dibandingkan orang soleh, mana yang lebih kuat? Malaikat kan? Lebih soleh lah. Soleh dibandingkan orang soleh, ya kan? Lebih kuat daripada orang yang paling kuat di muka bumi, ya kan? Tapi walaupun begitu, apa sikap para malaikat terhadap firman Allah Ta'ala? Tunduk takut kan? Ya tidak. Maka kita, kalau malaikat yang demikian kuat saja tunduk kepada Allah, mengesahkan Allah, maka seharusnya kita lebih mengesahkan Allah daripada malaikat. Dan kalau para malaikat yang demikian kuat saja tidak boleh disembah, apalagi orang soleh. Semua orang soleh biasa, maka tidak boleh disembah. Jelas Bapak. Ini maksud Syekh nih. Kalau inilah kecerdasan Syekh. Kalau kita mikir apa hubungannya dengan syirik ini, nggak nyebut kata syirik, tapi inilah kecerdasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi beliau membuatkan ayat untuk menegaskan bahwa syirik itu batil. Karena apa? Kalau para malaikat yang demikian agung saja tidak boleh sembah, apalagi cuma orang soleh. Nah makanya kata Syekh ini, wahiyat ayatul latil inna taqta'u uruqa syajarati syirk minal qalb. Ayat tadi dikatakan bahwasanya ayat tadi memotong akar pohon kesyirikan dari hati. Artinya kalau kita memahami ayat tersebut, akar pohon kesyirikan itu putus dari hati kita. Syirik itu diumpamakan oleh Syekh seperti pohon yang punya akar, ya tidak? Kalau kita pahami ayat tersebut dengan benar, akar kesyirikan putus dari hati kita. Jelas, apa? Akarnya tercabut. Iya, akarnya tercabut. Otomatis bisa tumbuh tidak? Tidak. Nah, ini kalau kita benar-benar memahaminya. Namun sayangnya, sebagian orang melakukan syirik nggak paham seperti itu. Walaupun ayatnya berbunyi, ini nggak paham itu. Ya, karena syiriknya itu Allah, dia jadi buta mata hatinya, sehingga tidak bisa memahami ayat Allah yang demikian jelas, yang menunjukkan keesaan Allah. Jadi dia anggap biasa aja. Dan memang orang yang melakukan syirik, dia itu membaca ayat sekedar dilafalnya saja tanpa memahaminya. Kalau seorang mau memahami Al-Quran dari awal sampai akhir, nggak akan berbuat syirik. Ya tidak mau. Karena isi Al-Quran mayoritasnya tentang apa? Tauhid. Lawannya apa tauhid? Syirik. Ya. Ini kalau mau memahaminya. Namun orang yang terjatuh dalam syirik, rata-rata mereka tidak mau memahaminya. Naudzubillah min dzalik. Mungkin bisa jadi karena di masyarakat itu begitu kita mengerti, bisa berpikir, ya itulah yang kita hadapi. Artinya kebiasaan syirik itu,
Macam di tempat saya itu dari saya kecil terus apa tahu itu ada ritual-ritual kalau satu Muharram itu selamatan di perempatan, malam-malam itu rame-rame, inilah ini itu kan termasuk syirik juga. Nah, termasuk yang bikin ondel-ondel karena corona sekarang itu. Karena dari kecil memang itu yang dihadapin itu yang banyak itu terus pencerahan nggak pernah ada. Nah itulah medan dakwah kita di Indonesia ini luas. Ya, jadi di mana-mana Bapak ya. Jadi bukan cuma di sini, apalagi di daerah lain. Ya, yang namanya kejahilan itu merata di mana-mana. Ya, makanya inilah tugas kita akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, ya tidak? Iya. Ya, makin ke sini, makin dekat dari kiamat, makin banyak kerusakan. Maka kalau kita istiqomah Bapak, pahalanya besar. Makanya disebut dalam hadis, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Beribadah di masa fitnah itu seperti hijrah kepadaku, kata Nabi. Jadi Bapak, kita beribadah di masa, misalkan anggap di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau di masa sebelumnya, di masa setelah tabi'in misalkan, dibandingkan sekarang, pahalanya lebih besar dari sekarang. Kenapa? Cobaannya lebih banyak. Kita lebih besar dibanding zaman itu kan? Ya, begitu juga ibadah bisa besar kecil tergantung tempat. Iya. Kita misalkan bisa mempraktekkan tauhid di Indonesia, itu luar biasa. Tapi kalau di Arab Saudi, biasa saja karena sana ada tauhid. Kita bisa berpegang teguh dengan sunnah di Indonesia, menjauhi bid'ah ini di Indonesia ya. Tapi kalau di Arab Saudi, ya bisa aja, nggak ada keistimewaan karena di sana memang sunnah tegakkan, bid'ah diberantas. Tapi kalau di Indonesia seorang bisa teguh memegang sunnah, menjauhi bid'ah, ini istimewa. Karena apa? Tantangannya apa? Ya, dari kiri, kanan, depan, belakang, ya kan? Keluarga. Iya, tapi kalau di Arab Saudi, ya, karena sana udah dipraktekkan sunnah, jadi nggak terlalu banyak tantangannya. Jelas Bapak ya? Jadi ibadah itu bisa makin besar pahalanya, diantaranya kalau waktu di masa ketika fitnahnya lebih besar daripada di waktu lain. Atau dia ibadah bisa besar pahalanya jika di satu tempat kerusakannya lebih parah dibandingkan di tempat lain. Ya tidak Bapak, bisa merasakan tidak kira-kira pengaruh zaman sekarang dengan zaman dulu gitu. Ya kan, makin kesini makin terutama di internet apa itu kan luar biasa sekarang. Zaman sampai internet justru pemungkaran makin luas juga ya. Ya makanya kesempatan bagi kita yang sudah mengenal sunnah, mengenal tauhid untuk lebih semangat belajar, mengamalkan dan menyebarkannya. Ya. Jelas Bapak? Ya, kita lanjut ya. Lalu berikutnya kata Syekh di sini, as-salisatu, permasalahan ketiga. Tafsir qaulihi, tafsir firman Allah Ta'ala, qalul haq. Para malaikat menjawab ketika ditanya apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian. Mereka menjawab al-haq, kebenaran. Allah mengucapkan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Tafsirnya sudah kita bahas tadi. Artinya ini ucapan siapa? Jibril ketika ditanya oleh siapa? Para malaikat. Jadi tidak perlu kita bahas. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat dalam bab ini, sababu su'alim an dzalik. Sebab pertanyaan para malaikat tentang itu. Apa sebabnya para malaikat bertanya tentang itu? Apa yang dikatakan Tuhan kalian, wahai Jibril? Apa sebabnya? Karena mereka mendengar firman Allah luar biasa. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa mereka pingsan? Karena mereka merasa khawatir firman Allah ini akan berusaha akan memberatkan mereka, Allah akan menyiksa mereka, maka mereka takut. Ada semacam ketakutan gitu. Jadi para malaikat itu ada rasa takut kepada Allah, sehingga ketika firman Allah mereka pingsan sambil tersungkur sujud. Nah itu jelas Bapak. Jadi sebabnya mereka bertanya karena mereka mendengar firman Allah Ta'ala dan takut firman Allah itu tertuju pada diri mereka atau Allah akan menyiksa mereka, maka mereka pun takut lalu pingsan dan tersungkur sujud. Al-khamisatu, permasalahan kelima, anna Jibril yujibu ba'da dzalik biqauli qala kadza wa kadza. Permasalahan kelima, bahwasanya Jibril menjawab mereka setelah itu dengan ucapannya, dia berfirman begini begitu, yaitu dia berfirman apa? Al-haq, dia mengucapkan al-haq, kebenaran.
As-sadisatu, permasalahan ke-6. Dzikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Penyebutan bahwasanya yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Jadi setelah semuanya pingsan, yang pertama kali siuman adalah Jibril ya. As-sabi'atu annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li annahum yas'aluna. Permasalahan ke-7, bahwasanya Jibril berkata kepada seluruh penduduk langit, karena mereka bertanya kepadanya. Ya. Jadi Jibril berkata kepada seluruh penduduk langit. Siapa seluruh penduduk langit? Malaikat. Karena mereka bertanya, maka Jibril pun jawab. Seandainya Jibril tidak ditanya, Jibril tidak akan jawab ya. Nah, itu permasalahan ke-7. At-taminatu, permasalahan ke-8, annal ghasya ya'ummu ahlas samawati kullahum. Bahwasanya pingsan ini tadi meliputi semua penduduk langit. Jadi yang pingsan semuanya, bukan cuma 1-2 malaikat, semuanya pingsan ya. Ya, jelas Bapak ya. Yang sudah kita baca hadis ya. At-tasi'atu irtijafus samawati li kalamillah. Permasalahan ke-9, berguncangnya langit karena perkataan Allah. Mendengar perkataan Allah berguncang. Ini menunjukkan agungnya perkataan Allah, bukan tidak seperti perkataan manusia. Nah, perkataan manusia ketika ngomong, ya ada yang menyentuh, ada yang tidak. Tapi kalau perkataan Allah ini agung, kita pastikan agung. Makanya perkataan Allah ini adalah penyembuh penyakit yang ada dalam hati. Bukan cuma hati, di badan pun begitu. Imam Ibnu Qayyim pernah sakit di Mekah selama berapa hari. Sakit apa? Obatnya apa? Baca Al-Fatihah sama minum zam-zam. Kan sembuh. Karena namanya Al-Quran itu penyembuh ya, penyakit hati dan juga bisa badan. Itu permasalahan ke-9. Al-ashiratu anna, permasalahan ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahullahu azza wa jalla ya. Bahwasanya Jibril dialah yang menyampaikan wahyu sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi malaikat yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril ya. Bukan malaikat Israfil, Mikail atau apalagi Malik dan semacamnya ya. Itu permasalahan ke-10. Al-hadiyata asyrata, permasalahan ke-11, dzikru istiraqis syayatin, penyebutan pencurian yang dilakukan oleh para setan. Ya, para setan mencuri berita dari langit, dan mereka jadi ada di atas dan bawah terus gitu, sampai menyampaikan yang paling bawah, lalu sampaikan kepada apa? Dukun. Nah, dukun ya. At-taniyata asyara, permasalahan ke-12, sifatu rukubi ba'dihim ba'dha. Permasalahan ke-12, sifat bertumpuknya sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi mereka bertumpuk begini kan. Sufyan mau meragakan seperti ini. Jadi yang satu di atas ini. Gambaran tentang bertumpuknya sebagian mereka di atas sebagian yang lain gitu. Itu permasalahan ke-12. At-thalithata asyrah, permasalahan ke-13, irsalu syuhub, dilemparkannya meteor. Untuk apa? Setan pencuri berita ya. Ini permasalahan ke-13. Ar-rabi'at asyrah, permasalahan ke-14, annahu taratan yudriku shihabu qabla an yulqiyaha wa taratan yulqiyaha fi uduni waliyhi minal ins qabla an yudrikahu. Bahwasanya shihab meteor kadang mengenai setan pencuri berita sebelum dia menyampaikan itu kepada yang di bawahnya, sebelum menyampaikan kepada walinya. Dan kadang dia menyampaikan dan kadang dia terkena dengan meteor setelah menyampaikannya ke telinga walinya dari kalangan manusia ya. Kadang dia kena duluan, jadi gitu. Jadi kadang dia menyampaikan duluan, kadang dia sebelum menyampaikan kena, dan kadang menyampaikan dulu baru kena gitu Bapak. Jelas kan? Udah kita bahas ya. Al-khamisata asyrah, permasalahan ke-15, qaulul kahin yasduqu ba'dal ahyan. Permasalahan ke-15, keadaan kahin. Kahin apa? Tukang ramal. Kadang mereka jujur.
pada suatu waktu. Kadang benar maksudnya. Jadi yang namanya dukun, tukang ramal, tukang tenung, mereka kadang mengucapkan perkataan yang benar. Kadang Bapak ya. Kadang ingat, bukan terus menerus. Keumumannya apa? Bohong. Bohong. Makanya di sini kata Syekh rahimahullah, as-sadisata asyra, permasalahan ke-16, kaunu yakdzibu ma'ahami batin. Bahwasanya kahin, tukang tenung, tukang ramal mencampurkan kabar yang benar dengan 100 kedustaan. Jadi selain mengucapkan perkataan yang benar, dia mencampur dengan 100 kebohongan. Jadi yang dominannya jujur, dusta atau benar? Dusta. Dusta ya, makanya dipercaya. As-sabi'at asyra, permasalahan ke-17, annahu lam yusaddaq kadibuhu illa bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Bahwasanya kedustaan tukang tenung Azan. ayat terakhir ya, bahwasanya kedustaan tukang tenung tidak dibenarkan kecuali gara-gara perkataan yang didengar dari langit. Ya mungkin itu Bapak ya. So pada tahun berikutnya kita lanjut tinggal sisa dikit lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka